love him. And he's the only man that I'll ever love. I loved this man. I still do. Hai everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? It's my dream. Hai gengs, denger cerita-cerita pelakor di luar sana mah serem-serem yang ngeri-ngeri gitu, pada nekat-nekat malah pada bangga. Makanya lu pada, biar pasangan nih setia mulu nih sama kita ya, kita juga harus merawat diri sendiri. Caranya apalagi kalau bukan pakai Miracle Glossy Series nih, biar pelakor-pelakor tuh pada kicap. Kita skincarean ya. Langsung aja kita semprotkan Glossy Face Toner ini buat meredakan amarah dan emosi. Kalau pasangan diganggu pelakor tuh, adem banget kan. Jadi kalau gitu marah, semprot aja. Lanjut kita pakai Glossy Serum pengusir pelakor nih. Biar pada kicep gitu kan. Tuh. Langsung di tap-tap aja. Dijamin, langsung kalian akan bercahaya dan membuat silau para pelakor, gengs. Nextnya, sebelum misalkan kalian mau pergi kerja, mau pergi kuliah, atau mau pergi keluar, jangan lupa pakai day creamnya juga nih. Selain melindungi dari sinar UV matahari ya, tentunya melindungi dari pelakor-pelakor juga. Jadi biar kulit kalian sehat, lembab, malah bisa-bisa kalian disangka pelakor. Nah geng, cepet banget kan skincareannya ya. Kalau kalian rajin dan rutin, kulit kalian juga bisa lebih sehat dan lebih glowing. Kalau kulit kalian udah bagus gitu ya, hati kalian juga cakep, terus pasangan kalian masih selingkuh, tendang aja udah, kagak tahu diri itu berarti. Yang penting kita sih harus mencintai diri kita sendiri. Makanya kita harus merawat diri sendiri. Salah satunya ya pakai Miracle Glossy Series ini. Gimana caranya? Langsung aja klik link shop yang ada di bawah atau follow Instagram mereka yang ini nih. Kalau kalian mau jadi dropshipper ataupun reseller buat tambah-tambah penghasilan. Oke? Geng, sorry banget belakangan nih kayaknya kasus-kasusnya itu nggak jauh mengenai perselingkuhan deh. Gue sendiri sebenarnya nggak nyadar. Apa mentah-mentah nih karena sinetron layangan putus lagi viral kali ya? Jadi kita suka gemes sendiri sama yang namanya tuh pelakor-pelakor. Tapi ya gue juga heran ya. Kalau dilihat-lihat tuh di situ kan Mbak Kinan, udah ngapa sih? Udahlah cantik, baik, pinter ngurus anak. Tapi tetap aja tuh si Haris tuh selingkuh baik. Emang laki-laki nggak bersyukur no? Astagfirullahaladzim, kita jadi kebawa emosi. Macam ibu-ibu yang kalau nonton tuh baperan. Abisnya kan itu katanya based on true story ya. Tapi by the way endingnya bagaimana sih geng? Gue belum sempat nonton nih. Cerita ya di bawah di kolom komen ya. Tapi semoga sih endingnya tuh gak semenyedihkan dan gak setragis kayak kisah perselingkuhan di kasus Mr. Thing kali ini. Dimana kejadiannya tuh ada di Texas, Amerika. Tentang sepasang suami istri bernama Bill dan Frances Hall. Dimana mereka berdua nih di usia masih muda banget menikahnya. Yaitu usia 18 tahun geng. Jadi kalau kita nih abis 17 tahun tuh ngerengek minta dibeliin motor begitu ya. Nah mereka nih ngerengeknya minta kawin. Abisnya mereka udah pacaran semenjak umur mereka tuh 16 tahun. Jadi setelah pacaran 2 tahun tuh, mereka memutuskan untuk married dan akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Anak mereka pertama itu perempuan yang bernama Nikki dan yang satu lagi itu laki-laki bernama Justin. Nah, di awal nih, karena masing-masing background mereka tuh bukan dari keluarga yang berada. Ketika mereka menikah, mereka benar-benar memulai semuanya dari nol. Kayak petugas SPBU dari nol ya, Pak. Dan untuk mencari nafkah, akhirnya mereka nekat untuk membuka jasa bisnis penyewaan truk. Nah, di awal pastinya mereka cuma mampu beli 1 truk doang kan. Terus truk itu mereka sewa-sewain nih ke orang-orang. Nah, tapi ternyata hasil dari itu tuh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang alhasil mereka juga harus mengambil kerja sampingan. Pokoknya uang yang mereka kumpulin mereka tabung nih untuk bisa beli truk lagi. Jadi ini hitung-hitung buat investasi bikin usaha. Nggak kayak lu abis gajian dateng belinya barang-barang kagak faedah. Perkara nih, bentuknya lucu banget, warnanya gemes, beli gitu. Mereka beda nih, mereka nih orangnya ulet. Zaman akhirnya usaha mereka makin hari makin berkembang dan jadinya sukses. Dari situ mereka membentuk sebuah PT yang dinamai Bill Junior Trucking yang sampai itu PT-nya tergolong jadi perusahaan besar banget, geng. Saking besarnya, nilai valuasinya itu sudah mencapai 15 juta dolar di tahun 2016. Nah, kalau dibandingin sama sekarang misalkan di Indonesia, itu kira-kira udah selevel Dekakorn, geng. Kayak Gojek, lah gokil banget gak tuh? Jadi ini basicnya sebenarnya cerita inspiratif ya, from zero to hero. Dan di keluarga mereka itu juga, kalau kita lihat nih, image-nya positif, baik-baik banget. Pokoknya adem ayem sejahtera, kayak family goals. Dimana sang ayah alias si Bill nih, itu bekerja ke kantor
ngurusin perusahaan. Sedangkan istrinya, Frances, itu bertanggung jawab ngurusin anak dan jadi ibu rumah tangga. Tapi yang di sini maksudnya diurusin tuh rumah tangganya dia sendiri ya, bukan ngurusin rumah tangga orang lain. Kayak warga plus 62 nih, yang suka banget ngurusin rumah tangga orang lain, elah. Dan Frances ini, itu dikenal juga sebagai sosok ibu yang disiplin tapi perhatian banget sama anak-anak beserta suaminya. Sedangkan si Bill itu suka banget manjain anaknya. Jadi di sini bisa dibilang balance lah, saling melengkapi. Jadi kan nih kita nih sebagai orang luar ngeliatnya, wih, pasangannya itu bikin kita mengiri. Mereka sering liburan bareng, family time bareng, pokoknya kompak dan bahagia. Cuma ya gengs ya, namanya rumah tangga, pastikan ada aja tuh cobaan dari Syaitoni Rojim. Nah, di keluarga mereka ini, yang jadi Syaitoni Rojimnya itu adalah ayahnya tuh si Bill. Udahlah, padahal kan istrinya udah baik, mau nerima dia ditemenin dari nol, dari susah sampai jadi kaya. Lagi lihat udah kaya, si Bill ini hobinya selingkuh. Berber sama aja lu kayak si Mas Haris tuh. Elah, emosi gua jadinya. Sampai Bill itu sebenarnya udah pernah ketahuan selingkuh beberapa kali gengs, gak cuma satu kali. Tapi saking baik hatinya dan kayak bidadari itu si Frances, dimaafin itu si Bill gengs. Ya cuman masalahnya kalau yang namanya udah tabiat ya, tukang selingkuh begitu udah susah. Bener nggak? Coba buat kalian yang punya pengalaman diselingkuhin, komen di bawah ya. Sampai akhirnya ketika anak-anak mereka ini udah dewasa, udah pada menikah masing-masing, otomatis kan pada keluar rumah dari orang tuanya ya maksudnya punya hidup sendiri-sendiri nih. Nah, barulah di rumah mereka itu tinggal berdua doang, berasanya sepi. Si Bill ini jadi jarang pulang karena dia juga punya hobi baru nih di bidang otomotif, yaitu touring motor Harley Davidson. Jadi kerjanya suka modif motor, kumpul-kumpul sama komunitasnya, dan tadi juga pergi touring. Bentar, kenapa ini jadi mirip banget ya? Berber kayak cerita layangan putus. Mas Aris kan juga alasannya touring tuh, padahal ke apartemennya si Lydia. Jujur kadang gue suka gak paham, suka geleng-geleng kalau ngebahas kasus ini kok kayak mirip banget sama film ini ya begitu. Soalnya beneran dong, si Bill ini tuh kecantol lagi sama cewek baru alias Lydia si pelakor yang kalau di sini namanya Bonnie Contreras. Ya waktu itu usianya Bonnie itu 28 tahun. Sementara Bill ini udah mau menginjak kepala 6. Jadi bisa dibilang usianya Bonnie ini itu kayak usia anaknya si Bill. Dan si Bonnie pada saat itu tuh berprofesi sebagai penari striptease, geng. Ya jadi emang udah cocok banget jadi pelakor. Dan waktu ketemu Bill, Bonnie dari awal tahu nih kalau si Bill ini udah punya istri sama anak, bahkan punya cucu juga. Tapi si Bonnie nggak peduli tuh. Bodoh amat. Karena menurut Bonnie, urusan keluarganya Bill mah bukan urusan dia. Nah, ini nih yang bikin emosi para ibu-ibu nih. Bener-bener tipikal mindset dari pelakor. Gak mikirin orang udah. Dari situ akhirnya Bonnie sama Bill ini diem-diem selingkuh di belakangnya Frances. Lagi pula, menurut pengakuannya Bonnie, Bill ini bilang kepadanya kalau pernikahannya itu sebentar lagi mau cerai. Padahal mah bisa-bisaan aja itu template buaya darat. Bener-bener pengen tak gitu. Dan menurut pengakuan Bonnie juga, mereka ini akhirnya berhubungan selama 3 tahun lamanya. Jadi selama 3 tahun mereka selingkuh, Bill ini bisa dibilang-bilang tergila-gila dengan si Bonnie. Kayak puber kedua gitu kakek-kakek nih. Dimana Bill ini mengasih semua yang Bonnie minta. Pokoknya nih Mas Arya banget deh plek-plekan. Arya, Aris, nama orang berubah-ubah. Percaya nggak lu nih mirip apa ceritanya? Si Bill ini bahkan ngasih mobil mewah dan barang-barang branded ke si Bonnie. Dan Bill itu juga beliin apartemen buat si Bonnie. Apartemen, Mas. Siapa ini Mas Bonnie Contreras? Namanya ada di mana-mana loh ini. Apa? Kalian bilang aku gila ngomong sendiri? Kalian yang gila? Kalian nggak capek dengerin gue ngomong mulu? Gue aja yang dari tadi cewek semua capek banget loh. Minum dulu deh ya, biar waras kita capek. Maafin ya gengs ya, tadi emosian gitu. Nah, ngeselinnya lagi nih, dipikirnya si Bill kalau misalkan nanti nih kelakuan yang ketahuan sama istrinya, lah paling bakal dimaafin lagi kayak kemarin-kemarin. Sampai ternyata Bonnie ini hamidun. Nah, ambiar kan? Dan ternyata Bill ini tidak ingin memiliki anak dari Bonnie. Bener-bener buaya udah, maunya anak doang. Akhirnya dengan bujuk rayunya si Bill, Bonnie setuju untuk menggugurkan bayinya dengan syarat Bill harus membiayainya operasi payudara. Mohon maaf nih, gue lupa emang si Bonnie juga titisan kunti. Bejat juga dia mau gugurin bayi buat operasi pepaya kan. Aduh, astagfirullahaladzim, dari tadi kita nyebut mulu. Karena jelas di sini mereka ini selingkuh berdasarkan nafsu dan harta, bukan karena cinta ya maksudnya. Akhirnya lama-lama Bill ini merasa bosan dan langsung mengeluarkan jurus ninja buat hilang-hilangan gitu, alias susah dikontak. Jadinya kayak Diri-cek aja. di ghosting begitu si Bonnie. Frustasi lah dia. Yang mana akhirnya si Bonnie ini nge-spam SMS, ngancem-ngancem gitu, dengan bilang kalau dia nih bakal bongkar semuanya ke istri lu. Dan ancaman itu ternyata bukan cuma ngomong kosong, beneran dilakuin. Soalnya tetap nggak direspon kan sama si Bill. Yaudah akhirnya Bonnie ini nekat buat telepon Frances dan diceritain semua deh tuh dari A sampai Z, cerita perselingkuhan mereka selama 3 tahun lebih. Sampai dia juga mengirim foto-foto beserta video ke Frances yang isi-isinya foto panasnya Bonnie sama si Bill. Foto adegan ranjang nih maksudnya ya, panasnya ya. Bukan foto panas mereka lagi makan ayam geprek level 99. Gak tanggung-tanggung lagi ngirimnya. Dimana si Bonnie ini ngirimnya sekitar 4.000 foto. Dan video-video juga tuh ke si Frances. Buset deh tuh. Itu kalau foto-foto sebanyak itu dijual jadiin NFT atau ke OnlyFans gitu ya, lah bisa cuan itu banyak banget.
Tapi kalian bayangin aja, kalau jadi Frances itu, gimana rasanya ngedapetin fakta dan ngelihat banyaknya kebohongan yang telah dilakukan suaminya ke dia. Gua nontonin Mbak Kinan aja nih, itu udah kayak ngupas bawang, geng. Pedih nih hati sama mata, air. Apalagi ngerasain langsung na'udzubillah min zalik. Tapi nggak sampai di situ aja. Bonnie juga ngata-ngatain Frances nih di SMS dengan bilang kayak, Pantesan suami lu selingkuh. Lu gendut sih, kebanyakan lemak. Udah jelek, peot lagi. bener-bener minta dijambak nih pelakor ya. Kalau kalian ada yang mau jambak dia, gue ikutan ya. Sama nih yang pada komen, gendutan ya gitu, double chin ya elah, bener-bener gue jambak lu. Bercanda ya, gue mah gak radikal orangnya. Kalian nanti cuman godoin aja, kuburan lu sempit. Nah pokoknya, selain neror ke Frances, si Bonnie ini juga nerornya ke si Bill. Ya tadi tuh kayak semacam spam SMS, miss callin terus, pokoknya ganggu lah. Yang kayaknya emang karena si Bonnie ini udah stres. Billnya udah pergi nih, yang otomatis pundi-pundi duitnya dia juga gone. Ya lagian suami orang lu rebut, karma kan. Saking stresnya, Bonnie bahkan mengancam kalau mau membeberkan semua foto dan video share mereka ke Facebook, gengs. Jadi sengaja nih, biar keluarganya Frances sama si Bill ini malu. Secara Bill ini kan jatuhnya pengusaha bos besar. Ya kalau kesebar video sama foto-foto begitu, bakal jadi skandal, perusahaannya bisa goyang. Nah karena situasinya udah chaos nih ya, Frances ini akhirnya mengusir Bill untuk keluar dari rumah. Soalnya kali ini dia bener-bener udah sakit hati banget, udah gak bisa loh gua maafin. Tapi si Bill ini bukannya sadar dan meminta maaf. Beneran dia minggat malah ke tempatnya si Bonnie dan tinggal di sana. Udahan ya ceritanya ya. Gedek gue nih sama si Bill sama si Bonnie. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah. Udah sabar-sabar, nggak boleh begitu ya. Harus kita lanjutin sampai tuntas. Nah, by the way, geng, meskipun tadi kan ceritanya Bonnie sama Frances sudah cacatan tuh berdua, tapi mereka sebenarnya belum pernah ketemuan nih. Sampai akhirnya ada kejadian di tanggal 10 Oktober. Si Frances cerita lagi nyetir sendirian, gitu. Di tengah jalan, dia ngeliat nih ada si Bill sama motor Harley-nya dia. Ya udah si Frances ini nepi, terus mau nyamperin ke situ kan. Pas lagi jalan mau nyamperin, ada Bonnie datang naik mobil Range Rover yang padahal sebelumnya itu mobilnya Frances. Jadi ternyata mobil itu memang dikasih ke si Bonnie sama si Bill, kan asem ya. Nah, pokoknya saat Frances mau menghampiri mereka dengan maksud nih sebenarnya cuma mau ngomong kayak udah gua nggak peduli sama lu berdua, sekarang urusin urusan lu berdua, nggak usah nyenggol-nyenggol gue sama anak-anak gue ya. Gitu aja nih maksudnya. Tapi belum selesai si Frances ini ngomong, si Bonnie kayak langsung nancep gas aja gitu ninggalin. Kayak masa bodoh. Terus si Bill ini juga pakai ikutan pergi, ngikutin si Bonnie pakai motor. Nah si Frances kan ngerasa kayak kurang ajar amat nih orang ya. Nggak bisa dibaikin banget nih kelakuannya. Dikejar lah mereka. Jadi ada adegan kayak film-film action dikejar-kejaran, cut gitu. Antaranya awalnya urutannya si Bonnie, Bill, sama Frances paling belakang. Tapi karena si Bill ini kan naik motor, jadinya dia bisa nyalep tuh ke paling depan. Posisinya di jalan tuh bertiga berjejer. Pokoknya mereka kebut-kebutan kayak bayap liar. Makanya orang yang pada ngeliat nih, itu juga sampai ngelapor 911 karena bahaya banget kelihatan weng gitu. Sampai akhirnya kecelakaan pun bener terjadi. Di mana motor Bill ini itu jatuh parah banget hingga dia meninggal, geng. Nah, karena kejadian tersebut, Frances dan Bonnie itu menjalani penyelidikan. Nah, kalau menurut kesaksiannya si Bonnie, versinya dia ya, saat mereka bertiga lagi kejar-kejaran, motor Bill tadi yang awalnya paling depan, itu berhasil disalip lagi sama si Bonnie. Oleh karena itu, posisinya Bill jadinya ada di tengah nih, dan motornya Bill ditabrak sama Frances hingga Bill ini terlempar mental dan akhirnya tewas. Namun kalau versinya Frances beda lagi. Menurut dia, saat Bill ini berhasil disalip oleh Bonnie, Frances pun berhasil menyalip si Bill. Jadi Bill ini posisinya ada di yang ketiga, di paling belakang. Nah, nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya Bill ini kayak oleng terus jatuh. Ya udah, saat penyelidikan berlangsung, Frances ini akhirnya ditetapkan sama polisi sebagai tersangka atas 2 kasus. Kasus yang pertama mengenai pembunuhan Bill, dan yang kedua adalah penyerangan terhadap Bonnie, karena kan dia ngejar si Bonnie kan. Nah, nanti kalau tuduhan itu terbukti benar, hakim ini bisa menyatakan Frances dihukum penjara seumur hidup, geng. Dan karena lagi-lagi nama Bill ini kan seorang pengusaha besar ya, pastinya sidang pada saat itu bener-bener disorot. Dan di dalam persidangan, Frances menyatakan bahwa bukan dia bersalah, dan gak mungkin juga karena secara nih mereka udah bersama-sama semenjak usianya 16 tahun dari kecil. Udah banyak momen-momen dilalui bersama. Susah seneng lewatin bareng. Orang tadi kan from zero to hero. Hero emangnya swalayan, ya beli milik kita. Hero from zero to hero tada. Jadi maksudnya nggak mungkin lah dia mencelakai suaminya sendiri. Dia juga bilang gimana pun juga Bill ini tetap suaminya, ayah dari anak-anak mereka. Jadi nggak mungkin sampai hati buat dibunuh. Namun gengs, pada akhirnya pengadilan tetap menetapkan kalau Frances ini bersalah. Tapi keputusannya nggak sampai di situ doang. Masalahnya ya, polisi nggak bener bisa-bisa membuktikan kalau Frances lah yang membuat si Bill ini meninggal. Karena semua itu kan hanya dugaan aja ya. Oleh karena itu, dalam hukum yang berlaku di Texas, kejahatan yang dilakukan Frances ini dianggap kejadian yang tidak direncanakan. Jadi pengadilan menilai kalau aslinya memang Frances ini tidak ada niatan untuk membunuh
mobil. Tapi karena tadi itu kebut-kebutan dan di luar kendali, terjadilah kecelakaan. Istilahnya kayak keteledoran manusia lah. Dan karena itu, yang dari awalnya tadi kan terancam hukuman penjara seumur hidup, hukumannya berubah antara menjadi 2 tahun hingga 20 tahun penjara. Nah, layaknya cerita-cerita seperti ini, dimana kan sebenarnya si Frances ini yang teraniaya ya. Jadinya banyak banget yang mendukung dia. Sampai pengacara-pengacara hebat pun, itu juga banyak yang turun tangan. Yang akhirnya si Frances ini mendapatkan hukuman yang paling ringan, geng, yaitu 2 tahun penjara. Karena hukumannya jauh lebih ringan, Frances ini udah bebas tuh pada bulan September kemarin tahun 2018. Tapi menurut Bonnie, putusan yang diterima Frances itu dianggap tidak adil. Karena menurutnya, Frances tuh kayaknya emang sengaja deh niat mau membunuh suaminya karena dendam Bill ini telah selingkuh. Bonnie juga bilang kalau sebetulnya bukan dia yang ngancurin rumah tangga mereka, tapi emang rumah tangganya aja udah hancur sebelum dia masuk. Bonnie juga menyatakan dia telah memaafkan Frances, katanya, gengs. Bentar, mohon maaf nih. Bukannya harusnya kebalik ya? Heran gue jujur, cuma bikin emosi nih bawain kasus ini. Kagak ada tobat-tobatnya, bener dah si Bonnie. Dan layaknya Kinan dilayakin putus, sewaktu keluar Frances ini disambut hangat sama keluarga dan teman-temannya. Karena mereka yakin nih, Frances nggak jahat. Namun sayangnya memang, perusahaan yang telah Frances sama Bill ini dirikan, yang udah besar banget sebenarnya, harus gulung tikar semenjak kematian dari si Bill. Ya gitulah, geng, semuanya ancur cur-cur karena orang ketiga nih yang bener-bener ngeselin. Sampai emosi gua, kagak ada tobat-tobatnya si Bonnie tuh. Moga-moga kita dijauhin sama orang-orang begitu ya. Udahlah, dari tadi emosi mulu, dosa gua. Assalamualaikum deh, gua kagak kuat. Sampai jumpa aja nih beneran nih. Dadah.